Hai, halo semuanya. Selamat bergabung kembali dengan webinar Growia. Kali ini kita akan membahas bagaimana membangun karir di dunia data analitik. Dan tentunya ini akan menjadi sesi yang sangat menarik buat teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih banyak lagi apa sih sebenarnya eh, untuk bisa berkarir ya di dunia bidang data analitik. Ya. Dan perkenalkan saya adalah Erwin. Ya, saya adalah manajer Growia, perusahaan terkemuka dalam bisnis dan pendidikan profesional. Saya adalah host Anda kali ini. Ya, semoga kami juga bisa membantu teman-teman semua untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi mengenai dunia data analitik. Ya, dan tentunya saya harapkan teman-teman juga bisa berpartisipasi aktif untuk mengikuti webinar kita kali ini. Dan nanti kita juga akan ada mentor yang akan memberikan informasi ataupun knowledge mengenai data analis ini ya. Oke, buat teman-teman semua terima kasih yang sudah bergabung dan saya harapkan kalau misalnya memang ada kendala dengan video ataupun audionya, silakan untuk memastikan jaringan internet ataupun wifi-nya stable ya. Dan apabila masih ada kendala, silakan untuk restart dan isi kembali dengan nama, email, dan juga nomor teleponnya ya. Oke, dan hari ini kamu akan belajar bagaimana mengubah hidup Anda dengan cara menguasai profesi digital yang baru dengan permintaan industri yang besar. Jadi dunia data analis ini sangat diperlukan oleh berbagai industri ya teman-teman, baik industri perbankan, industri misalnya rumah sakit ataupun industri apapun ya. Karena yang pokoknya ada yang berhubungan dengan data, e-commerce misalnya, itu sangat memerlukan data analis sebagai backbone mereka untuk bisa mengolah data dan menjadikan data-data tersebut menjadi informasi supaya menjadi acuan bagi perusahaan ataupun manajemen untuk bisa menentukan arah kebijakan dan juga untuk meningkatkan revenue gitu ya. Dan hari ini kamu juga akan belajar apa yang dilakukan oleh data analis dan bagaimana teman-teman semua bisa menguasai profesi ini ya. Bahkan jika tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan khusus gitu ya. Saya hanya bisa Excel aja nih, apakah possible untuk bisa menjadi seorang data analis? Dan tidak perlu khawatir ya, teman-teman. Selama masih udah memiliki dasar, misalnya untuk Excel itu juga bisa. Gitu ya. Nanti juga akan belajar mengenai Excel-nya lebih advance lagi dan bisa menjadi seorang jadi profesional data analis. Gitu ya. Oke, dan hari ini kamu juga akan belajar data analis yang memungkinkan bisa mendapatkan gaji 15 juta rupiah setiap bulannya. Tapi balik lagi ini adalah ke experience, kemudian juga company size, dan juga apakah lokal ataupun misalnya overseas company seperti itu ya. Tapi dengan belajar data analis ini memungkinkan teman-teman untuk bisa mencapai tahap gaji atau salary yang cukup besar ya. Dan dapatkan sertifikat untuk mengikuti webinar ya, teman-teman yang mengikuti webinar kali ini kita akan provide dengan sertifikat ya, tapi caranya teman-teman harus mengikuti webinar ini sampai dengan selesai ya, karena kami nanti akan memberikan link untuk diisi dengan nama lengkap ya, dan juga alamat email yang nanti kita akan share untuk sertifikatnya melalui email ya. Jadi teman-teman bisa nanti kalau sudah menerima sertifikatnya misalnya bisa update ke LinkedIn dan juga ya ke di professional network teman-teman gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Silakan ketikkan tanda plus jika teman-teman semua menyimak dan juga memahami apa yang sudah saya informasikan barusan. Oke, thank you ya untuk responnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Dan bagaimana cara mendapatkan value dari webinar kali ini? Kamu memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah kalau tidak fokus, ya hanya 10% ataupun bisa lebih kurang ya mendapatkan informasi dari webinar kita kali ini. Atau teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang serius ya, banyak ilmunya dengan mempraktekkan cara-cara berikut. Yang pertama adalah kalau mengikuti webinarnya dari laptop, pastikan hanya tab webinar saja yang terbuka gitu ya. Dia tutup tab-tab yang lainnya. Kemudian simpan handphone dan aktifkan silent mode untuk notifikasi. Termasuk juga kalau misalnya teman-teman bukanya dari handphone. Dan yang ketiga adalah pastikan buat catatan ya, dan silakan ajukan pertanyaan. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung nanti ketik aja di kolom komentar ya, nanti akan kita bahas di sesi Q&A di akhir session webinar kita kali ini ya. Oke. Dan
Nah, kami membutuhkan reaksi Anda, ya. Kami tidak bisa melihat teman-teman yang mengikuti webinar kita kali ini, tapi teman-teman juga bisa melihat saya dan juga nanti dengan mentor yang akan membawakan materi data analis ini, ya. Jadi apapun interaksinya kita menggunakan kolom chat ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini penting juga buat kita ya bagaimana kita ingin mengetahui audiens kita ya teman-teman semua itu berasal dari kalangan apa saja gitu ya. Jadi silakan ketikkan beberapa kata tentang nama, kemudian kota provinsi saat ini tinggal, domisilinya gitu ya. Kemudian profesi saat ini sebagai apa? Apakah pekerja, misalnya di marketing, di bagian keuangan, di bagian HR, atau bahkan mungkin teman-teman yang saat ini adalah sebagai business owner juga gitu ya. Kemudian apakah memiliki laptop atau PC dan juga tujuan mengikuti webinar. Kenapa kita tanyakan tujuan mengikuti webinar? Karena kita ingin tahu bahwa apa yang kita deliver ini, mengenai data analis ini, setidaknya bisa mengadres kebutuhan atau tujuan teman-teman mengikuti webinar. Misalnya ya ingin mengetahui lebih banyak tentang data analis, kemudian ada plan, saya ingin switch karir, gitu juga, it's okay, gitu ya teman-teman. Misalnya sekarang, bosen nih di bidang ini saja, gitu, saya juga ingin step up, gitu ya, untuk bisa menjadi seorang data analis. Yuk, silakan. Kita tunggu teman-teman, silakan itu sudah ada di kolom komentarnya, chatnya, template-nya. Silakan copy atau kemudian juga isi dengan datanya ya. Kita tunggu sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin terlambat untuk mengikuti sesi webinar kita kali ini ya. Oke. Nah, terima kasih sudah mengisi. Ada beberapa. Jangan hanya nama aja ya. Kita perlu juga alasan teman-teman untuk tujuan mengikuti webinarnya supaya kita bisa mengadres apa sih kebutuhan teman-teman yang untuk mengikuti webinar kita kali ini. Oke? Oke, sudah ada beberapa yang sudah mengisi datanya. Terima kasih. Untuk menambah technical skill untuk riset, ingin meningkatkan skill, ingin menambahkan wawasan. Ada juga saat ini sudah S2. Oke. Yuk, masih ditunggu buat yang lainnya supaya kita juga bisa membawa materi mengenai webinar ini juga lebih apa istilahnya ya, tepat buat teman-teman semua yang sudah bergabung dengan kita kali ini ya. Oke, ingin memperdalam bidang ilmu IT. Oke, ada. Oke, terima kasih. Nah, kita akan coba lanjut ya teman-teman sambil kita menunggu untuk teman-teman yang lain bergabung. Terima kasih yang sudah mengisi datanya. Dan ini ada perangkat apa yang diperlukan untuk menjadi seorang data analis. Yang pertama adalah laptop atau PC. Ini adalah mandatory ya. Kemudian juga jaringan internet ataupun WiFi gitu ya. Ini penting supaya karena bukan hanya laptop atau PC ini digunakan pada saat bekerja, tapi ini juga digunakan untuk teman-teman pada saat belajar gitu ya. Dan jaringan internet ini jadi adalah mobilitas. Jadi teman-teman bisa belajar ataupun bekerja dari mana saja gitu ya. Oke, dan ini ada beberapa ulasan mengenai webinarnya. Yang pertama mostly ada sangat positif ya untuk ratingnya dan juga banyak yang terbantu setelah mengikuti webinar kita ya. Bukan hanya mengenai data analis, ada juga serial webinar yang lainnya. Dan terima kasih yang sudah memberikan review mengenai webinar kita ya. Oke, dan di manakah Growia? Growia kantor perusahaan kami berada di Jakarta, tapi kami bisa mengajar bagi seluruh siswa di Indonesia secara online ya. Jadi ini semuanya online ya. Dan Growia adalah bagian dari grup internasional perusahaan pendidikan yang juga yang berasal dari Eropa ya. Silakan cek ataupun googling, tinggal ketik nanti di itunya Growia, nanti akan muncul review mengenai Growia gitu ya. Dan tentang pembicara ya, kali ini salah satu mentor Growia yaitu Bang Deddy Irwanto Samosir. Beliau adalah data scientist ya, memiliki pengalaman 3 tahun lebih dalam mengajar data analis ya. Beliau memiliki pengalaman yang luas sebagai data engineer, kemudian juga data analis dan data scientist di industri perbankan, financial services dan juga pendidikan. Bahkan sekarang sudah merambah juga ke dunia AI nih kalau yang saya tahu ya. Nanti mungkin beliau akan menjelaskan lebih detail mengenai profilingnya. Dan juga beliau memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan teknologi data tools, Python, R, SQL, visualization, dan MS Excel dan juga cloud services ya. Jadi teman-teman ya
tolong fokus ya buat yang baru bergabung, saya ingatkan kembali untuk memastikan bahwa hanya tab webinar saja yang terbuka, kemudian handphonenya di silent ya, kemudian yang bikin catatan dan juga silakan ajukan pertanyaan. Pertanyaan ini akan kita bahas nanti di sesi Q&A. Dan yang ingin mendapatkan webinar, saya ulangi lagi, kita akan bagikan linknya untuk mendapatkan sertifikatnya itu di akhir sesi webinar ya. Dan pastikan untuk mengisi dengan nama lengkap dan juga alamat email ya, karena kita akan kirim apa namanya sertifikat webinarnya itu ke alamat email. Jadi dipastikan jangan sampai nanti bounce karena kita tidak akan proses ulang gitu ya. Oke, kita panggilkan terlebih dahulu untuk mentor webinar kita kali ini. Halo, Bang Deddy. Apa kabar? Halo Bang Erwin, sehat Mas. Oke, Oke. tentunya ini sudah banyak yang hadir di webinar kita kali ini dan tentunya Hmm, mereka sangat menanti bagaimana sih untuk di-spill ya, membangun karir di dunia data analitik berdasarkan pengalaman pribadi dan juga ya. beberapa hal yang mungkin di industri saat ini ya. Oke, silakan waktu dan tempat dipersilakan Bang Deddy. Oke, thank you Bang Erwin buat waktunya. Halo teman-teman semua ya, salam kenal. Walaupun teman-teman saat ini bergabung melalui online, saya senang sekali bisa berpartisipasi di webinar kali ini ya teman-teman ya. Dan saya yakin juga alasan teman-teman untuk join di webinar kali ini adalah motivasinya sama dengan saya dulu ya, mengetahui lebih lanjut terkait dunia data analis itu seperti apa gitu. Dan saya juga sempat di posisi yang sama dengan teman-teman sekarang ini gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Deddy Samosir. Saat ini saya bekerja menjadi seorang technical lead di salah satu startup software house ya teman-teman ya, di bidang data dan juga AI engineer gitu. Nah, selain bekerja full time, saya juga menjadi seorang mentor nih di salah satu edutech company ya teman-teman ya. Salah satunya itu Grow Education yang juga menyelenggarakan webinar kita pada hari ini gitu. Nah, sebelum itu teman-teman saya juga bekerja di beberapa company lain seperti pertama sekali saya di BCA Group, kemudian saya move ke salah satu BRI Group juga dengan posisi yang sama ya, data science bidangnya sama gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu saya menjadi seorang lead data analyst di Sembinaga Group dan untuk sekarang ini existing-nya saya menjadi seorang lead data yang memegang analitik dan juga AI engineer di salah satu software house seperti itu. Nah, teman-teman, saya mau bercerita sedikit terkait proses ataupun journey yang saya alami ya sejak saya lulus kuliah hingga saya mendapatkan pekerjaan pertama saya itu, teman-teman. Jadi dulu after saya graduation dari kampus, saya menjadi seorang HR administrator itu di salah satu BUMN logistik daerah Kota Tua kalau teman-teman pernah dengar kota itu. Nah, kemudian karena kebutuhan akan data analisis ini semakin tinggi demand-nya, saya motivasi untuk melakukan switch karir nih menjadi seorang data analis. Dan itu saya dapatkan pertama sekali ketika saya bergabung di salah satu banking yaitu BCA, kemudian di BRI, kemudian di Sembiniaga Group, hingga sekarang saya sudah menjadi seorang technical lead di bidang data dan juga AI engineer. Apa yang mau saya sampaikan di sini teman-teman? Teman-teman bisa lihat bahwa kebutuhan akan data analisis terutama di era saat ini ya masih tetap tinggi gitu. Jenjang karirnya juga sangat menarik. Teman-teman lihat bahwa kurang dari 3 tahun saya diterima di 3 banking industri sekaligus gitu. Dan saat ini di salah satu startup sebagai technical lead. Dan saya yakin juga kalau teman-teman bisa ataupun bahkan jauh lebih baik dari saya kalau teman-teman mau menekuni bidang data analis ini. Gitu. Nah, saya mau bercerita sedikit teman-teman ya. Kira-kira apa sih motivasi saya, kemudian bagaimana kehidupan saya sebelum saya itu berkarir di bidang data analis gitu. Tentu salah satu motivasi yang paling tinggi ya teman-teman ya, ketika saya memutuskan untuk switch karir itu adalah karena saya ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik teman-teman. Jadi di sini saya mau menggarisbawahi ya. Jadi saya melihat kebutuhan saya saat itu masih kurang teman-teman dari gaji yang saya dapatkan gitu. Teman-teman bisa bayangkan kalau penghasilan kita sebagai HR administrator di masa itu ya teman-teman ya, masih lebih sedikit dari UMR Jakarta gitu. Dan saya melihat dengan gaji segitu, wah saya nggak bisa nih memenuhi kebutuhan saya gitu. Jadi ini yang menjadi obstacle saya pertama sekali ketika saya masih bekerja menjadi seorang HR gitu. Nah, poin kedua teman-teman ya, yang saya alami sebelum saya berkarir menjadi seorang data analis adalah tidak ada keseimbangan antara kerja dan kehidupan gitu. Maksudnya apa ya teman-teman? Jadi dulu itu saya bekerja secara full WFO teman-teman. WFO itu artinya kan kita onsite datang ke kantor gitu kan ya. Karena saya nggak bisa bekerja remote.
Jadi kalau kerja remote itu kan sekarang banyak kan dunia IT ya teman-teman ya, khususnya bidang data analis. Jadi kebetulan dulu itu kantor saya tadi di kota tua, jadi saya pun berangkat pagi gitu kan ya, saya naik kereta gitu. Kereta ini juga super padat setiap harinya ya teman-teman ya. Saya harus berangkat pagi kemudian pulang malam. Jadi waktu saya itu habis di jalan semua, saya sampai rumah capek langsung tidur. Jadi ini juga menjadi salah satu, wah saya harus cari kesempatan lain nih, saya harus cari karir yang bisa membuat saya remote gitu. Nah, mungkin ini poin ketiga ya teman-teman yang mungkin saya bisa sharingkan ke teman-teman semua adalah ritme pekerjaan yang monoton dan tidak ada tantangan yang berarti gitu. Jadi menurut saya teman-teman ketika saya bekerja menjadi seorang HR, teman-teman bisa bayangkan yang saya lakukan adalah administrator gitu. Nah, mungkin saya tipikal orang yang suka dengan tantangan yang tidak terbiasa dengan pekerjaan yang monoton setiap harinya teman-teman. Jadi dulu itu saya datang pagi, saya mengerjakan administrator, pulang juga seperti itu sampai seminggu dan bahkan 1 bulan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya melihat saya ada kejenuhan, saya ada kebosanan, saya melihat tidak ada tantangan teman-teman. Jadi sekali lagi ini perspektif saya gitu. Jadi kalau teman-teman orang yang suka hal-hal yang menantang gitu kan ya. Jadi data analis ini adalah menjadi salah satu pertimbangan teman-teman untuk menjadi pilihan teman-teman melakukan switch karir gitu. Nah, kemudian, ketika saya memutuskan gitu ya teman-teman ya, saya mau switch karir nih gitu. Apa yang menjadi starting point saya di awal gitu kan teman-teman ya. Jadi dulu juga saya sama seperti teman-teman yang hadir di webinar kali ini. Saya menerima undangan email bahwa akan ada diadakan webinar data analis gitu. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti webinar itu. Dari webinar itu apa yang saya dapatkan teman-teman? Saya melihat bahwa mereka mengatakan posisi data analis ini memiliki, income ataupun penghasilan yang lebih dari apa yang saya dapatkan saat itu. Kemudian data analis ini juga kita bisa bekerja secara remote. Kita bisa bekerja dari rumah, bisa bekerja dari kafe, dari mana aja gitu teman-teman, dan kapan pun itu bisa kita lakukan. Kemudian saya juga melihat data analis ini adalah salah satu pekerjaan yang penuh tantangan gitu teman-teman ya. Kita disuruh mencari insight, kita memberikan rekomendasi gitu ya teman-teman. Jadi atas pertimbangan itu saya pulang ke rumah gitu, dan di rumah saya langsung ada ketertarikan nih, wah kayaknya data analis ini menjadi pilihan saya gitu kan ya. Kemudian saya mencari tahu lebih dalam lagi terkait bidang data analis itu, sampai kepada keputusan untuk mengikuti kursus secara offline dan online. Jadi dari webinar ini, saya yakin bahwa data analis adalah pilihan saya mencari kursus dan saya mengikutinya teman-teman. Jadi awalnya memang itu saya ragu dengan biaya yang saya keluarkan. Bagaimana ke depannya gitu kan ya. Apakah permintaan data analis tetap tinggi? Itu keraguan saya teman-teman. Saya sudah keluarin uang, rupanya nanti saya nggak dapat kerja, demand-nya turun gitu ya teman-teman ya. Cuman semua itu nggak benar teman-teman gitu ya. Sekarang saya bersyukur bahwa keraguan itu tidak benar gitu ya. Ternyata demand-nya itu tetap tinggi walaupun sekarang tetap tinggi teman-teman. Itu. Jadi, saya melihat sampai saat ini juga permintaan data analis itu semakin meningkat. Banyak company-company yang mencari, tenaga-tenaga kerja yang memang mengerti ataupun membantu mereka untuk menganalisa, mencari insight dari data yang mereka miliki, gitu. Nah, ketika saya sudah mengikuti kursus, saya mendapatkan pekerjaan pertama saya itu di BCA, dan saya boleh bercerita ke teman-teman bahwa, ada beberapa perubahan yang saya dapatkan gitu. Poin pertamanya adalah terkait salary teman-teman. Seperti di awal tadi kan ya, yang salah satu menjadi motivasi saya adalah saya ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik gitu kan teman-teman. Jadi, ketika saya move ke data analis saya diterima, maka ya teman-teman ya, saya bersyukur bisa mengalami kenaikan gaji 50% dari yang saya dapatkan sebelumnya gitu. Kemudian saya juga lanjut di industri banking lainnya, saya juga mengalami kenaikan gaji dan sampai sekarang itu semua bisa memenuhi kebutuhan saya dan itu juga memungkinkan saya teman-teman untuk buat cicil rumah, kemudian memplanning ataupun merencanakan masa depan saya gitu kan ya. Dan saya juga bisa kayak nyisihkan uang buat nabung untuk rencana liburan saya gitu. Nah, yang kedua teman-teman, harapan saya juga terjawab bahwa dulu saya pengen bekerja secara remote gitu kan ya, karena capek tiap hari ke kantor, kemudian naik KRL gitu kan ya.
Nah, ketika saya bekerja menjadi seorang data sampai sekarang juga, saya nggak perlu harus ke kantor setiap hari, teman-teman. Saya ke kantor itu hanya untuk, kalau dibutuhkan aja. Kalau enggak saya bekerja dari rumah, tim saya juga seperti itu, mereka juga senang mereka bisa bekerja secara remote, gitu kan ya. Jadi saya tidak perlu lagi capek di jalan, biaya transportasi saya juga tidak perlu lagi keluar, gitu kan ya. Jadi waktu saya juga lebih banyak saya gunakan untuk bisa mengeksplorasi diri saya di rumah gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, ini menurut saya adalah bonus, yang sebelumnya itu yang saya nggak pernah pikirkan dan nggak pernah saya harapkan juga. Ternyata bisa saya dapatkan gitu kan ya. Satunya adalah perkembangan karir saya yang cepat, kemudian kesempatan bekerja saya secara freelance gitu. Dalam kurang lebih 3 tahun, saya, dari seorang staff, kemudian saya spesialis, kemudian saya senior, sampai sekarang saya sudah menjadi seorang lead yang memegang data dan juga AI engineer, gitu. Teman-teman bisa bayangkan dalam kurun waktu itu saya menekuni bidang data dan ya saya bisa sampai di posisi, saya saat ini gitu, teman-teman. Kemudian saya juga bersyukur bahwa, selain saya bekerja secara full time di tempat saya sekarang ini, saya juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja secara freelance. Saya mengajar bidang data analitik di berbagai company startup juga ya, teman-teman, kayak Tokopedia, kemudian di salah satu program dari Google, dan sekarang ini adalah di salah satu lembaga kursus yang cukup populer juga, teman-teman, yaitu Grow Your Education, gitu. Apa yang mau saya sampaikan di sini, teman-teman jangan khawatir, kalau teman-teman masih ragu, gitu kan ya, teman-teman bisa lihat bagaimana journey dan juga, apa yang sudah saya sharing-kan ke teman-teman. Kuncinya adalah teman-teman yakin, teman-teman ambil tekun dan yakin saja bahwa, teman-teman akan bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan di bidang data analis ini, gitu. Nah, tadi saya sudah bercerita gimana saya memutuskan dan bagaimana perjalanan saya sampai saya bisa menjadi seorang data analis. Nah, di sini saya mau menceritakan ke teman-teman, sebenarnya apa sih data analis itu, kenapa demand-nya itu tinggi, kenapa perusahaan itu mencari orang-orang yang mampu menganalisa, gitu kan teman-teman. Di sini teman-teman lihat bahwa data analis itu adalah orang yang melakukan pengumpulan data, gitu kan ya. Kemudian dia mencari tahu atau mempelajari pola-pola yang tersembunyi yang ada di data itu. Kemudian dia juga akan menemukan insight yang bisa diberikan. Nah, berdasarkan insight inilah yang mahal, teman-teman, gitu kan ya. Dari insight ini kita bisa memberikan rekomendasi perbaikan, baik dari sisi bisnisnya ataupun operasional strategi perusahaan. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Hanya tim data analislah yang bisa melakukan itu. Karena apa? Karena kita sebagai data analis memiliki kemampuan nih untuk menemukan pola-pola layaknya seperti seorang detektif yang ada di layar teman-teman, gitu kan ya. Dan itulah yang membuat mengapa price kita sebagai seorang data analis itu cukup mahal, gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di Jobstreet ya, atau di Kaliber atau di platform pencari kerja lainnya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencari data analis gitu. Teman-teman juga bisa lihat bahwa rank salary-nya itu juga around, sampai dengan 17 juta. Cuman ini teman-teman kembali lagi berdasarkan, pengalaman, kemudian berdasarkan size company yang seperti disampaikan oleh Bang Erwin di awal gitu ya, teman-teman ya. Semua itu butuh proses, cuman kalau teman-teman sudah sampai pada waktunya, rank salary ini akan teman-teman dapatkan gitu. Oh, oke, terima kasih untuk yang part pertama, untuk Bang Deddy. Ya, tadi sudah ada beberapa hal yang di-spill ya, dari mulai awal ketertarikan ke dunia data analis dan juga sampai di posisi sekarang. Dan ada beberapa hal yang menjadi bonus, gitu ya. Dan tentunya ini adalah salah satu sampel yang sangat menarik ya, dari seorang praktisi dan juga mentor di Growia. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan jangan ragu untuk menuliskannya di kolom chat dan kami akan menjawab di sesi Q&A nanti di akhir webinar. Oke, sebelum lanjut kembali ke materinya, izinkan saya untuk melanjutkan. Ada beberapa hal informasi yang dari Keluya. Jadi jika Anda ingin memulai karir di bidang data analis, tadi udah ada contohnya dari Bang Deddy, starting point-nya yaitu yang Anda butuhkan hanyalah bergabung dengan kursus kami yang akan kita mulai di minggu depan. Jadi kita akan buka kelas baru untuk data analis supaya teman-teman juga bisa mengikuti eh, apa istilahnya ingin beralih profesi ataupun ingin meningkatkan skill di bidang data analis. Yuk kita akan membuka kelas baru di minggu depan dan salah satu mentornya adalah Bang Deddy ya. Dan tujuan dari kursus ini kami juga jelas bahwa kita ingin mencetak
generasi data analis ini dan juga bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar, gitu ya. Apa kelebihan dari kursus ini? Instruktur dan mentor kami adalah praktisi data analitik terbaik di perusahaan Indonesia, di mana mereka akan memberikan panduan, memberikan feedback ataupun balik selama proses pembelajaran. Mereka juga akan memberikan kayak istilahnya adalah bimbingan ya, bimbingan juga validasi mengenai hal-hal yang juga akan sharing mengenai eh, apa istilahnya best example yang ada di market ataupun di industri saat ini ya. Jadi kenapa kita pilih mentor yaitu karena tadi kita ingin mereka juga sharing apa sih sebetulnya hal-hal yang saat ini lagi happening misalnya di industri dan lain sebagainya gitu ya. Dan apa kelebihan dari kursus ini ya? Setelah lulus sertifikasi nanti ada sertifikasinya dibagi dua, ada beginner atau untuk pemula dan juga nanti ada juga namanya advance ya. Dan teman-teman setelah itu juga dengan mendapatkan sertifikat tentunya sudah bisa mencoba untuk mencari project-project yang sifatnya freelance misalnya kayak gitu ya. Jadi ada beberapa platform yang tadi sudah disebutkan juga yang memang menyediakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya freelancer gitu ya. Oke. Dan jaminan pekerjaan ini adalah semacam apa ya, investasi, boleh dikatakan investasi buat teman-teman semua dengan minim resiko di mana apabila tidak mendapatkan pekerjaan ada jaminan uang kembali ya. Tapi ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus dipenuhi dulu ya gitu ya. Tapi ini setidaknya bisa menjadi acuan teman-teman untuk bisa istilahnya bergabung dengan Growia gitu ya. Dan alasan kami mengapa melakukan webinar kali ini karena minggu depan ya saya ceritakan kembali bahwa kita akan membuka kursus data analis ya. Dan setelah 6 bulan, kami harapkan teman-teman juga udah bisa lulus menjadi seorang data analis dan juga bisa mulai mencari pekerjaan dan bisa bahkan untuk switch karir menjadi seorang data analis. Ya, mengapa kami melakukan webinar juga? Ya kami setelah berapa bulan belajar dan lulus sertifikasi beginner, kami juga akan mulai membantu teman-teman sharing misalnya lowongan pekerjaan dan juga job connector. Ya, ya, ini lakukan reservasi segera karena hanya 10 tempat saja kita akan berikannya untuk bisa mendapatkan diskon 52% ya. Jadi buat teman-teman semua yang bergabung dengan webinar kita berikan kesempatan ya untuk 10 peserta saja yang mengikuti webinar untuk bisa mendapatkan diskon 52%. Ya, gimana caranya teman-teman? Ya, silakan cek di kolom komentar ya. Nanti di situ akan muncul tombol untuk dapatkan diskonnya. Silakan klik ya dan daftar gitu ya. Cukup satu kali saja, tidak perlu berulang kali karena kami hanya akan mencatat satu kali saja ya teman-teman ya. Oke. Jadi silakan berlomba untuk bisa mendapatkan diskonnya. Silakan klik ya dan daftar. Ya, jadi nanti akan muncul seperti ini ya nama, nomor telepon dan juga email langsung akan terdaftar dan teman-teman tinggal klik aja. Dan lama pembelajarannya ini sekitar 6 bulan ya teman-teman. Ya, jadi setelah itu juga kami akan memberikan cashback senilai 4,2 juta untuk bisa di-redeem untuk pembelian khusus berikutnya. Dan ini terbatas ya teman-teman semua. Silakan untuk bisa klaim ya hanya untuk 10 ya peserta yang webinar kali ini untuk bisa mendapatkan spesial diskon dari Growia gitu ya. Yuk cukup sekali saja ya, nggak usah berulang-ulang ya. Nanti akan ada di follow up oleh pihak dari konsultan kami untuk bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai profesi ini ya dan juga bagaimana detail khusus di Growia. Oke. Dan kita akan lanjut ke part kedua. Kita undang kembali untuk Bang Deddy untuk bisa mendeliver eh, part 2 dari materi data analis ini. Oke, Bang Deddy, halo. Silakan dilanjut ya, Bang. Ah ya, thank you Bang Erwin. Nah, teman-teman di sini kita akan bercerita terkait bagaimana sih tugas dan tanggung jawab seorang data analis itu, gitu kan ya, supaya teman-teman ada gambaran bahwa di dunia industri itu, oh seperti ini loh tugas seorang data analis gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ada kurang lebih 5 yang menjadi tugas kita ketika kita bekerja menjadi seorang data analis. Yang pertama itu disebut dengan collection. Collection ini adalah proses di mana kita mengumpulkan data atau informasi untuk case analisa yang mau kita lakukan gitu. Nah, data ini sumbernya bisa dua, teman-teman. Ada yang internal perusahaan, itu biasanya data-data yang datangnya dari aplikasi gitu kan ya. Kita punya website, ada customer yang visit ke website kita, itulah data internal perusahaan kita. Atau kita punya banking,
user-user yang pakai banking mobile kita, itu data internal perusahaan kita. Ada juga data yang sumbernya itu dari eksternal perusahaan kita. Sumber ini bisa dari marketplace, bisa juga dari Google Analytics gitu teman-teman ya. Intinya adalah yang tidak ada di aplikasi kita, itulah sumber eksternal. Nah, data-data inilah yang akan kita kumpulkan untuk menganalisa teman-teman. Misalnya, teman-teman ada project menganalisa pemberian kredit kepada customer gitu kan ya. Maka teman-teman akan mengumpulkan data-data kredit customer dari perusahaan yang teman-teman akan bantu untuk analisanya gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika data-datanya tadi sudah terkumpul, let's say data-data kredit customer tadi kita sudah kumpulkan ya, kita sudah ambil dari database gitu. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan data cleaning ataupun membersihkan data-data tersebut, teman-teman. Nah, di sini apa yang kita lakukan biasanya? Kita melakukan cek apakah format datanya itu sudah sesuai, apakah ada data yang kosong gitu kan ya, apakah ada data yang bias sebelum kita melakukan analisa. Itulah beberapa contoh hal yang akan kita lakukan di bagian data cleansing ini gitu. Nah, setelah datanya bersih, maka kita akan mulai melakukan analisa teman-teman gitu. Jadi kita nanti di proses ini akan mulai mencari pola-pola yang ada di data itu gitu. Kalau tadi contohnya adalah analisa pemberian kredit, maka kita akan melihat sebenarnya kriteria pemberian kredit yang baik itu seperti apa dan yang buruk itu seperti apa. Kita akan lihat tren dan polanya. Orang-orang yang menunggak itu seperti apa sih behavior-nya atau perilakunya. Orang-orang yang tidak menunggak itu seperti apa sih behavior-nya gitu kan, usianya berapa, gajinya berapa gitu kan ya. Kemudian dia sudah merit atau enggak gitu. Jenis pekerjaannya apa. Kita akan lihat itu semua. Kita akan profiling orang-orangnya seperti apa gitu. Kemudian ketika kita melihat itu semua, kita mendapatkan insight gitu kan ya. Oh, yang benar itu adalah orang-orang yang minimal gajinya itu 7 juta loh gitu. Orang-orang dengan gaji 7 juta, mereka itu kemungkinan besar tidak akan menunggak ketika kita kasih kredit gitu. Sedangkan orang-orang yang gajinya di bawah 7 juta, mereka itu besar banget kemungkinannya untuk menunggak. Nah, itu insight yang kita dapatkan. Kita bisa kasihkan rekomendasi kepada tim kredit analis misalnya kan ya. Kita buatkan aturan baru. Aturan yang baru adalah minimal gaji untuk mengajukan kredit di perusahaan kita adalah 7 juta. Kalau di bawah 7 juta, kita akan reject. Karena apa? Karena mereka berpotensi untuk menunggak. Seperti itu, teman-teman. Contoh insight yang bisa kita temukan, kemudian insight yang kita bisa sharingkan kepada stakeholder-nya gitu. Nah, kemudian yang keempat, ketika kita sudah mengetahui apa insight yang kita dapatkan, kita juga sudah menyusun nih rekomendasi apa yang kita bisa berikan kepada perusahaan, maka kita akan membuat report atau kita akan membuat deck presentasi gitu ya teman-teman ya. Kita akan bercerita ke mereka. Seperti ini loh kondisi perusahaan kita sekarang gitu. Orang-orang yang menunggak itu adalah orang-orang yang tadi gajinya di bawah 7 juta, usianya di bawah 20 tahun gitu kan ya. Kita akan sharingkan ke mereka apa insight yang kita dapatkan gitu. Kemudian nanti disitulah mereka akan memutuskan apakah insight yang kita berikan dan rekomendasi yang kita berikan itu layak untuk diimplementasi atau enggak gitu ya teman-teman ya. Nanti mereka akan memutuskan nih, kalau kita bisa meyakinkan mereka bahwa insight kita ini cukup bagus, maka nanti akan diimplementasikan, akan dipakai teman-teman. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Insight yang kita suggest tadi itu akan dievaluasi. Makanya pada poin kelima kan kita akan mengevaluasi ataupun melihat kualitas insight yang kita berikan. Apakah ada perubahan perilaku atau enggak gitu kan ya. Kalau ada perubahan perilaku, kita akan analisa kembali gitu. Parameter apa yang harus kita perbaikin? Apakah usia juga kita harus lihat gitu kan ya, apakah demografi lokasinya juga harus kita lihat, kita akan evaluasi. Nah, biasanya kita akan mengevaluasi itu adalah per bulan teman-teman gitu. Kalau sampai 3 bulan ternyata tidak ada impact bisnis sama sekali ya kita akan tarik kembali insight kita akan berikan insight yang baru. Jadi kurang lebih seperti itu adalah tugas data analis teman-teman ketika di dunia industri gitu. Nah, kemudian kalau secara flow, sebenarnya ini sama aja ya teman-teman ya. Kita melakukan data dan juga business requirement, jadi kita pahami dulu nih bisnisnya apa. Kalau tadi adalah pemberian kredit, teman-teman harus tahu nih bisnis kredit itu seperti apa sih gitu kan. Oh, ternyata bisnis kredit itu adalah proses kita memberikan pinjaman kepada customer.
ada persyaratan yang harus kita berikan, ada syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh customer. Jadi teman-teman harus pahami dulu bisnisnya. Kalau teman-teman nggak pahami bisnisnya seperti apa, percaya 100% teman-teman akan bingung data apa yang akan teman-teman kumpulkan. Gitu. Kalau teman-teman nggak tahu nih ini kredit apa ya, maka teman-teman akan bertanya, data apa yang mau saya ambil gitu kan ya. Pasti akan seperti itu. Kalau teman-teman sudah pahami, maka teman-teman akan langsung, oh saya butuh data customer pengajuan kredit sebelumnya gitu. Saya butuh data produk kredit. Teman-teman langsung tahu gitu, karena teman-teman sudah paham bisnis requirement-nya seperti apa gitu. Kemudian kita akan melakukan processing. Processing ini tadi ya teman-teman ya, kita akan melakukan data cleansing. Setelah datanya ready untuk kita analisis, kita pastikan datanya sudah bersih gitu kan teman-teman ya, dari yang nilai kosong, dari yang bias, kemudian dari yang formatnya sesuai, barulah kita ke analisa tadi. Setelah kita analisa, teman-teman nanti biasanya kalau company-nya sudah mature, teman-teman harus buatkan dashboard gitu kan ya, dashboard untuk bisa bercerita kepada stakeholder, ini loh insight yang saya dapatkan. Cuman di Microsoft Excel juga teman-teman bisa lakukan itu. Bisa juga teman-teman buatkan chat-nya di Excel, kemudian teman-teman tinggal capture gitu kan ya, masukkan ke PowerPoint. Intinya adalah kita ada report yang mau kita bagikan kepada orang lain pada bagian visualisasi dan juga sharing ini, gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah untuk bisa melakukan itu semua, apa yang harus saya miliki gitu kan ya. Nah, ada dua hal yang teman-teman yang kita bisa lihat. Yang pertama dari sisi teknikal ataupun hard skill-nya, kemudian dari sisi non-teknikal ataupun soft skill-nya gitu. Kalau dari hard skill, pertama teman-teman juga harus memiliki kemampuan basic di Microsoft Excel. Kenapa ini penting? Gini teman-teman. Jadi tidak semua analisa itu kita harus lakukan menggunakan Python gitu. Ketika kondisi datanya itu juga sedikit gitu kan ya, kemudian kayak kompleksitas analisanya juga tidak terlalu dalam, Microsoft Excel ini juga cukup powerful teman-teman untuk kita bisa gunakan gitu. Kemudian teman-teman juga harus memiliki kemampuan di bidang Python gitu kan ya. Kayak tadi, kalau company-nya sudah gede, teman-teman ada rezeki diterima di dunia banking gitu kan ya, atau di startup yang gede, maka mereka sudah mulai pakai programming language yang bisa mengautomasikan teman-teman gitu. Makanya teman-teman juga nanti akan diajarkan gimana sih saya bisa memahami Python ini gitu kan ya. Gimana saya bisa memakai Python ini untuk mengolah data yang saya punya gitu. Nah, kemudian dari sisi pemrograman datanya, karena kita nanti akan selalu berhubungan dengan data gitu kan ya, kita akan mengumpulkan data, maka teman-teman juga setidaknya memiliki basic knowledge terkait SQL, Structured Query Language. Ini adalah cara untuk kita berkomunikasi dengan data. Cara untuk kita bisa mengambil data dari database, kita pakai namanya SQL, teman-teman. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah visualisasi data. Karena kita nanti akan membuatkan report, kita akan membuatkan bahan presentasi, maka teman-teman juga harus memiliki basic visualisasi data itu seperti apa sih, gitu kan ya. Di company nanti teman-teman juga ada yang pakai Tableau, ada juga pakai Google Looker Data Studio, dan itu semua juga nanti teman-teman akan dapatkan selama pembelajaran berlangsung gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah cloud service. Ini sebenarnya opsional aja teman-teman ya. Ini tidak jadi mandatori di kita gitu. Nah, kemudian setelah dari sisi hard skill-nya teman-teman sudah ada, maka perlu juga teman-teman memiliki ketajaman dalam soft skill gitu. Yang pertama adalah terkait ketajaman bisnis teman-teman gitu kan ya. Sebelum kita menganalisa, kita harus tahu dulu kondisi ataupun bisnis perusahaan kita itu seperti apa gitu. Kalau kita nggak tahu ya kita nggak bisa bekerja gitu kan ya. Makanya ketajaman bisnis ini penting sekali. Kemudian yang kedua adalah berpikir kritis. Kita sebagai tim data analitik harus selalu mempunyai pertanyaan terkait data yang kita kumpulkan gitu teman-teman. Kita harus menanyakan kenapa ya kondisinya seperti ini? Kenapa dulu itu pengajuan kartu kredit bisa di bawah 7 juta gitu kan ya. Kenapa kita membutuhkan data KTP dari customer? Itu semua kita harus pertanyakan. Jadi kita berpikir kritis gitu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi dan kemampuan presentasi gitu. Karena kita nanti akan bercerita, kita menyampaikan apa yang kita dapatkan ke orang lain, maka kemampuan komunikasi ini juga penting, teman-teman. Dan juga kemampuan presentasi ini, baik komunikasi untuk stakeholder maupun komunikasi dalam tim kita sendiri gitu. Nah, yang keempat adalah teamwork.
Karena kita bekerja tidak individual kontributor, maka kemampuan teamwork ini juga penting gitu teman-teman. Karena nanti kita akan banyak kayak bercerita, oh saya sedang menganalisa ini loh, problem saya ini gitu. Gimana menurut teman-teman? Itu semua kita harus jaga juga teamworknya. Jadi mungkin dua hal ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, apa yang harus teman-teman miliki sehingga teman-teman bisa menjadi seorang data analis gitu. Nah, mungkin tips berikutnya ya teman-teman ya, bagaimana teman-teman bisa memulai karir teman-teman sebagai data analis gitu. Yang pertama adalah sama seperti yang saya lakukan dulu teman-teman. Saya juga mengikuti kursus online untuk menguasai keterampilan yang diperlukan gitu. Jadi ini juga saya sarankan ke teman-teman untuk mengikuti kursus online supaya teman-teman menguasai keterampilan yang teman-teman miliki. Teman-teman juga dibimbing dengan mentor yang selalu memberikan feedback dan juga masukan dan mengarahkan teman-teman mana yang harus dilakukan dan yang baik itu seperti apa di dunia data analis gitu. Kemudian yang kedua adalah saya juga menyarankan pada teman-teman untuk mengakrabkan diri dengan perangkat-perangkat yang biasa kita gunakan. Kayak tadi hard skill kan, teman-teman membiasakan diri dengan Python, teman-teman membiasakan diri juga dengan data, dengan visualisasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman juga diharapkan bisa membuat portofolio dengan proyek-proyek pribadi, supaya lewat portofolio ini kita sebagai orang yang akan meng-hire teman-teman bisa percaya bahwa teman-teman memiliki kemampuan gitu. Karena saya juga dulu sama teman-teman, saya ada portofolio saya di GitHub yang menjadi apa ya teman-teman ya, bahan saya untuk menunjukkan kepada recruitment ataupun HR, saya mampu loh, saya ada kemampuan di bidang data ini buktinya, saya ada project portofolio saya gitu. Kemudian yang keempat adalah cek portal pekerjaan. Jadi kita juga nggak tinggal diam gitu kan ya, kita berharap bahwa ada orang yang menghubungi kita, enggak ya teman-teman ya. Kita juga harus aktif mencari kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Saya juga selalu aktif mencari LinkedIn, saya aktif juga membagikan apa yang saya dapatkan di LinkedIn gitu kan ya. Saya juga aktif mencari pekerjaan di Indeed, di Simple Hire gitu. Intinya teman-teman jangan berhenti untuk mencari pekerjaan itu. Semakin banyak kita explore, maka peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan itu juga akan semakin tinggi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi 4 hal ini yang mungkin bisa saya suggest ke teman-teman untuk bisa menjadi seorang data analis yang baik gitu. Nah, ini contoh beberapa job portal yang teman-teman bisa gunakan gitu kan ya. Di sini contohnya adalah ada Simple Hire, kemudian ada Glassdoor gitu kan teman-teman ya. Cuma saya sendiri incumbent yang saya gunakan adalah LinkedIn dan juga Caliber. Dan freelance juga teman-teman. Freelance ini saya pakai untuk mencari pekerjaan-pekerjaan freelance saya gitu. Itu adalah beberapa platform yang menghantarkan saya untuk bisa di posisi saat ini gitu. Ya, oke. Terima kasih untuk yang part yang keduanya, Bang Deddy. Ya, dan kita akan lanjut untuk sesi selanjutnya. Nanti harap bersabar ya, ya untuk teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan, kita akan coba jawab. Kita kumpulkan terlebih dahulu ya. Dan kalau masih ada pertanyaan, silakan untuk ketikkan di kolom komentar, kolom chat, dan kami akan menjawab di sesi Q&A di akhir webinar. Ya, jadi tadi tuh udah ada penjelasan ya, insight dari Bang Deddy mengenai ada apa sih yang harus dilakukan seorang data analis detailnya, kemudian juga apa yang harus dipersiapkan, hard skill dan juga soft skillnya. Kemudian ada apa istilahnya, ada job portal yang memang harus bisa mencari peluang di situ, bukan hanya pasif tapi juga aktif untuk mencari gitu ya teman-teman ya. Jadi ada dua cara untuk Anda di akhir webinar kita kali ini. Belajar mandiri, membuang banyak waktu Anda dan sedikit mendapatkan info berguna. Bukan berarti bahwa belajar mandiri tidak bagus ya, tapi memang kenapa perlu adanya mentor itu tadi, agar bisa dipandu, dibimbing, kemudian juga memberikan validasi, memberikan feedback, dan juga bisa update di dunia industri. Gitu ya. Kadang-kadang memang apa ada hal-hal yang kenapa setiap data analis itu selalu sharing. Misalnya saya harus melakukannya dalam waktu dalam 4 langkah gitu ya. Tapi sebetulnya ada yang lebih simpel lagi dengan 2 langkah kayak gitu. Nah, itu juga hal-hal yang akan di-sharing oleh mentor baik di sesi apa live mentoring gitu ya, live session, dan juga nanti akan ada feedback pada saat misalnya ada one on one ataupun pada saat untuk sertifikasi gitu ya. Dan opsi yang lainnya adalah mengikuti kelas di Gredia selama 6 bulan untuk menjadi seorang data analis ya. Tentunya ada bimbingan dari mentor-mentor profesional dari Growia gitu ya. Dan tadi juga dari spill apakah kalau ada pertanyaan ya, apakah Anda ingin menjadi data analis dan bisa bekerja dari mana saja?
Dan tentunya ini adalah opsi yang memungkinkan gitu ya. Tapi balik lagi ini tergantung dari perusahaannya. Gitu ya, apakah memang harus mengharuskan hybrid, apakah bisa bekerja dari manapun, ataupun harus full di office gitu ya. Tapi ini adalah salah satu opsi yang memang memungkinkan untuk teman-teman bisa bekerja dari manapun selama memiliki tools itu tadi, ada laptop ataupun PC, kemudian juga jaringan internet. Dan pastinya ini tergantung juga dari regulasi perusahaan, termasuk ya IT security dan lain sebagainya gitu ya. Dan apakah Anda ingin melipat gandakan penghasilan Anda? Ini memungkinkan ya teman-teman menjadi seorang data analis. Secara grade-nya juga salary akan lebih tinggi dibandingkan dengan profesi yang lain. Kemudian juga memungkinkan untuk bisa mencari freelancer ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan tambahan. Kalau Bang Deddy tadi ada mentor, mungkin juga ada proyek-proyek yang lain. Itu juga sangat memungkinkan menjadi dari seorang data analis, gitu ya. Dan apakah Anda ingin tahu bagaimana rasanya bekerja di perusahaan internasional? Ya, ini adalah salah satu cara teman-teman untuk memasuki dunia kerja internasional, di mana baik perusahaan lokal, internasional tentunya sangat membutuhkan talent-talent data analis yang memiliki referensi atau preferensi lokal kayak gitu ya. Jadi kan biasanya untuk perusahaan luar negeri tidak tahu marketnya di Indonesia. Nah, itu tadi lah kegunaannya dari data analis ini ya. Kenapa harus ada tadi berpikir kritis dan lain sebagainya? Ya itulah salah satu kenapa kelebihan apabila perusahaan asing meng-hire orang lokal kayak gitu. Dan untuk bisa bekerja di perusahaan internasional tentunya harus di-equip juga, dilengkapi dengan kemampuan berbahasa asing gitu ya. Setidaknya tadi ada perlu teamwork, komunikasi, nah itu yang penting teman-teman ya. Karena tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia full gitu ya. Mungkin ada pada saat materi presentasi, pada saat meeting ya. Ya itu diperlukan informasi ataupun penjelasannya dalam bahasa Inggris ya. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman semua. Yang pasti teman-teman harus bisa menguasai dulu data analisnya, kemudian bisa mengikuti ya. Ada ya bisa pakai misalnya kalau offline kan bisa pakai ChatGPT atau Google Translate itu juga akan sangat membantu ya. Jangan jadi obstacle teman-teman tidak bisa bahasa asing, tidak memiliki kemampuan itu, tapi teman-teman yang pasti harus memiliki skill untuk data analisnya ya. Dan jika dari 3 pertanyaan tersebut memiliki minimal 2 yes, ya harus segera bergabung dengan Growia untuk segera mewujudkan impian pekerjaan kamu menjadi seorang data analis ya. Nah, saya akan spill di sini apa sih kursus silabusnya data analitik atau data analis di Growia. Yang pertama adalah metrik bisnis utama atau KPI. Ini tentunya setiap perusahaan akan berbeda-beda, tapi kita akan ambil sampel yang sangat common untuk di KPI ini ya. Kemudian statistik untuk analisis data, ini juga tidak semua teori statistik ya, tapi juga kita hanya akan ambil beberapa saja yang memang sangat relate dengan industri saat ini, misalnya apa namanya e-commerce dan lain sebagainya kayak gitu ya. Analisis data di Excel ini ada juga yang basic dan juga sampai advance. Jadi kita akan tadi kata Bang Deddy kalau misalnya Excel ini kan untuk skala yang kecil ya, reportnya yang kecil nggak terlalu banyak, bisa menggunakan Excel ini sebagai untuk mengolah datanya. Tapi kalau udah besar ya tadi ada Python dan lain sebagainya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Excel ini adalah salah satu aplikasi yang universal. Dalam artian bukan hanya data analis yang menggunakan, tapi semua pekerja ya, dari HR-nya, dari marketingnya, dari finance yang tentunya ini adalah menjadi jembatan untuk bisa berkomunikasi gitu ya. Dan tadi penting kenapa bisa mengolah data Excel pun tadi bisa pakai chart dan lain-lain tentunya akan lebih lebih advance lagi gitu ya dengan menguasai Excel ini ya. Kemudian ada SQL dan bekerja dengan database, ada structured query language. Ini kalau misalnya udah bekerja dengan database yang besar, teman-teman juga harus bisa menguasainya. Kemudian yang sangat mempermudah dan juga Python ini adalah salah satu sekarang adalah aplikasi yang paling terkenal ya di industri. Ya, jadi ini juga penting buat teman-teman bisa menguasai aplikasi Python ini terutama ya untuk industri-industri yang skopnya dan skalanya besar gitu. Jadi sangat diperlukan otomatisasi ya. Kemudian visualisasi data dengan Looker Data Studio dan juga Tableau nanti ini penting teman-teman setelah tadi mengelola datanya ya, kemudian melakukan analisis dan memberikan rekomendasi dan sebagainya. Tentunya eh, tidak semua itu divisualisasikan dalam bentuk angka, tapi bisa juga berbentuk grafik yang akan jauh lebih mudah gitu ya untuk bisa menganalisanya. Misalnya tren pakai bar, kemudian juga pakai pie chart ya apabila berkaitan dengan presentasi dan lain sebagainya. Itu juga akan diajarkan oleh mentor kita setidaknya teman-teman juga bisa memiliki kemampuan untuk membuat suatu dashboard.
ya. Dan yang ketujuh adalah aplikasi praktis dari data analis untuk pemasaran dan penjualan. Nah, ini kita lebih fokus ke dampak pemasaran dan penjualan karena ini adalah menjadi backbone bagi suatu perusahaan ya. Pemasaran juga penjualan, itu ya salesnya kita genjot. Dan dari sini akan didapatkan sebagai contoh tadi kayak misalnya tadi di industri perbankan untuk kredit ya itu ada data misalnya umur berapa yang di ini kemudian juga tingkat penghasilan. Atau misalnya kalau misalnya di dunia pemasaran relate dengan e-commerce, ada misalnya suatu barang tertentu di kota mana saja sih yang tinggi penjualannya dan di bulan-bulan apa saja. Nah itu juga teman-teman bisa kita latih teman-teman dengan kita berikan dataset untuk bisa mengolah datanya tersebut dan kira-kira insight apa yang didapat dari data tersebut dan juga kalau misalnya akan create promo apa yang kira-kira yang akan diajukan kayak gitu ya sebagai dasar bagi tim pemasaran dan juga penjualan untuk menyiapkan promosi-promosi penjualan gitu ya. Dan juga nanti akan ada draft tugas atau proyek akhir dengan pembuatan portfolio. Ini nanti akan ada tadi yang saya sebutkan di awal ada beginner untuk pemula dan juga untuk advance. Nah, ini bisa teman-teman juga dijadikan portfolio karena itu tadi teman-teman harus bisa mengolah data dari dataset yang mentah kemudian juga sampai dengan nanti ke bagian visualisasinya. Dan bukan itu saja, teman-teman juga harus bisa mempresentasikannya. Ya, anggap saja itu adalah challenge teman-teman apabila diminta oleh manajer, apabila diminta oleh CEO atau diminta oleh klien ya untuk bisa mempresentasikan apa sih data hasil dari mengolah data tersebut gitu ya. Jadi ini part yang sangat penting buat teman-teman semua dan nanti akan ada panel dari mentor yang akan menguji gitu ya. Anggap aja kayak ujiannya gitu ya. Dan biasanya kita memang sangat serius untuk bisa melakukan ini karena kita tidak mau bahwa teman-teman ini lulus ya lulus aja gitu ya, tapi ada setidaknya teman-teman ada level tertentu yang harus bisa dilampaui agar bisa lulus dari menjadi seorang data analis gitu ya. Dan sebenarnya berkali bidang data analis sampai capai pencarian kerja, nanti akan ada career center yang akan fokus untuk mereview CV, kemudian juga portfolio, ada mock up interview, ada juga fokus group discussion yang akan dibimbing oleh HR atau coach profesional gitu ya. Dan nah, gimana sih cara belajarnya? Belajarnya kita adalah online. Kita akan menggunakan LMS Learning Management System yang tadi sudah kita buat secara terstruktur ya dengan silabus yang tadi juga sehingga teman-teman bisa belajar baik teori ataupun prakteknya untuk bisa menguasai profesi data analis. Ini adalah sebagai contohnya ya LMS-nya jadi sudah ada urutan-urutannya kemudian juga sebelah kanannya nanti akan ada video di mana akan ada penjelasan dari mentor ya kemudian juga nanti kita akan equip ya di LMS ini video-video dari live session kemudian juga nanti ada tugas-tugas yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi ini bisa diakses baik dari laptop ataupun dari mobile phone gitu ya. Jadi dan ini adalah kelebihannya belajar online. Jadi teman-teman bisa belajar dimanapun gitu ya, lagi pulang kerja, lagi istirahat ataupun di waktu-waktu senggang gitu ya. Dan ini ada live session ya teman-teman dengan mentor. Tadi ketemu misalnya dengan Bang Deddy. Nah, kenapa live session ini sangat ditunggu? Ya karena tadi ini adalah part dari teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, ya kemudian juga meminta feedback dan lain sebagainya. Dan ini akan secara langsung gitu ya. Ada sesi sekitar 2 jam biasanya kita akan lakukan gitu. Nah, gimana sih cara ngaturnya? Nah, setelah bergabung dengan kursus nanti akan ada grup uh, di Discord atau Telegram yang akan dikoordinir oleh namanya Student Coordinator. Nah, fungsi dari Student Coordinator ini nanti akan membuatkan jadwal live session untuk setiap batch ya. Misalnya dan kita fokus di hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk teman-teman bisa melakukan live session. Nah, saya kerja nih gimana gitu. Nggak ada masalah karena kita mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam biasanya untuk kita lakukan live session gitu ya. Jadi ada waktu untuk teman-teman semua bisa persiapan sepulang kerja juga teman-teman nanti dan waktunya pun akan kita informasikan minimal 3 hari sebelum di jadwal dan juga seminggu gitu ya dan apabila ada berhalangan misalnya dari sisi mentor dan lainnya untuk bisa kita atur ulang kayak gitu ya tapi ini adalah sesi yang sangat ditunggu di mana live session dengan mentor adalah valuable session yang sangat ditunggu nanti oleh seluruh siswa atau student gitu ya. Oke, dan ini ada juga dari review siswa kami yang sudah belajar, Mas Hairul Abdi juga alhamdulillah sudah lulus dan juga
mendapatkan posisi pekerjaan yang baik di tempat kerjanya yang saat ini, gitu ya. Dan balik lagi, jika Anda ingin memulai karir di bidang data analis, yuk silakan dapatkan diskonnya ya teman-teman, cukup sekali aja ya. Dan yang tadi sudah ngisi akan mendapatkan kesempatan untuk diskon 52% ya, cukup klik daftarnya. Dan ini ada tambahan cashback senilai 4,2 juta. Ini adalah cashback yang bisa teman-teman redeem nanti untuk pembelian kursus berikutnya. Untuk detailnya silakan nanti dikonsultasikan dengan konsultan pendidikan dari Gruya ya. Oke. Dan apa yang Anda dapatkan pada akhir kursus tadi ada beginner dan juga ada intermediate. Kami akan rilis untuk sertifikatnya teman-teman ya. Jadi kenapa di beginner udah kita berikan juga sertifikat? Ya karena itu kami ingin teman-teman juga bisa mulai mencari pekerjaan setidaknya sebagai seorang freelancer. Ataupun misalnya untuk kenaikan promosi jabatan dan lainnya juga bisa diajukan ke misalnya ke atasan langsung ataupun disubmit ke ya. Nah, ini juga portfolio di mana kita harapkan teman-teman juga bisa memiliki kemampuan untuk bisa membuat dashboard seperti ini ya setelah selesai pelatihannya. Dan ini adalah contoh dari interview one on one dengan konsultan karir ataupun karir coach profesional di mana nanti akan ada sesi yang saya spill ulang, ada review CV, kemudian juga mock up interview, pembuatan portfolio dan juga ada FGD dan beberapa hal diskusi yang lainnya gitu ya. Jadi akan ada sesi yang sangat menarik dan kita harapkan setelah mengikuti kursus dari Grow ya teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan yang layak gitu ya. Dan ini jaminan pekerjaan, anggap aja sebagai investasi di mana akan ada jaminan uang kembali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Biaya kursus kurang dari satu pembayaran gaji Anda di masa depan. Terus terang bahwa kursus kami ini masih affordable ya teman-teman. Jadi kalau secara di market juga teman-teman bisa dibandingkan kayak gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir dan apalagi dengan gaji yang akan diterima setelahnya, teman-teman akan istilahnya lunas ya untuk pembayaran kursusnya kayak gitu. Dan Anda juga dapat istilahnya tadi setelah dapat sertifikat juga kita harapkan teman-teman juga bisa langsung bisa mencari pekerjaan sebagai freelancer. Yuk segera daftar ya, hanya 10 tempat saja dan teman-teman juga bisa menggunakan metode cicilan. Ya nanti ada beberapa partner yang bisa teman-teman gunakan ya sebagai metode pembayarannya ya, baik yang e-money ataupun credit card ataupun bisa cash gitu ya. Silakan konsultasikan dan diskusikan segera dengan konsultan pendidikan dari Growia gitu ya. Yuk lakukan reservasi segera, mumpung ada tombol dapatkan diskon itu. Silakan klik iya nama, nomor telepon dan alamat email, silakan klik daftar gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan reservasi, tidak perlu berulang-ulang karena nanti konsultan Growia akan menghubungi Anda untuk bisa memberikan penjelasan ya dan pastikan nomor telepon aktif dan juga WA-nya di mana nanti dan segera lanjutkan untuk proses reservasinya untuk bisa mendapatkan harga spesial selama sesi webinar ini berlangsung gitu ya. Kemudian dapatkan sertifikat mengikuti webinar. Nah, teman-teman yang saat ini masih bergabung dengan kita, silakan follow juga LinkedIn dan IG-nya Growia. Nanti akan di-spill ya di kolom komentarnya link untuk bisa mendapatkan sertifikat webinarnya. Ya, juga bisa follow untuk Facebooknya Growia Education ID dan juga silakan googling di Growia. Nah, nanti ada berikan ulasan atau review, tulis urusan Anda dan juga nanti harus ada screenshot ya untuk reviewnya tersebut ya. Dan kita akan berikan dalam waktu 3 sampai 5 hari kerja untuk sertifikatnya. Ya, saya kasih waktu untuk teman-teman semua ya, itu sudah muncul di kolom komentarnya. Nggak usah langsung diisi ya. Silakan untuk copy aja dulu linknya. Save dulu linknya ya. Bisa difahami ya? Ketikkan tanda plus kalau teman-teman sudah paham ya, karena kita akan lanjut ke sesi Q&A. Jadi tolong dipastikan untuk copy dan paste ya dari manapun ya untuk bisa save link untuk sertifikatnya. Oke? Silakan saya kasih waktu ketika tanda plus apabila teman-teman sudah memahaminya. Oke, terima kasih ya. Cukup kayaknya. Nah, kita akan lanjut ke sesi Q&A. Kita panggil kembali untuk mentor kita. Halo Bang Deddy. Dan buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, ya, silakan untuk menyimak. Ya, kita akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Oke.
Nah, kita ada pertanyaan yang pertama. Halo Bang Deddy. Halo, Bang Erwin. Ya, ini ada dari Kak Muhammad Rafli ya. Sebagai seorang data Mm-mm. analis, apakah bekerja secara individu atau tim? Tadi kayaknya sudah ada penjelasannya, tapi mungkin bisa di-spill lagi aja. Kenapa ada part yang individu? Kenapa kalau sebagai individual kontributor dan kenapa harus ada bekerja sebagai tim gitu, Bang? Silakan. Iya, jadi biasanya teman-teman umumnya kita pasti bekerja secara teamwork ya teman-teman ya. Cuman kadang kita juga ada momen kita harus bekerja secara individual kontributor. Biasanya individual kontributor itu adalah kayak proyek-proyek yang nggak terlalu besar gitu teman-teman, yang bisa kita kerjakan seorang diri aja gitu kan ya. Kemudian kayak analisa yang simple gitu, kayak misalnya coba dong tarikin data penjualan kita bulan bulan kemarin gitu dan siapa aja yang beli, apa yang mereka minatin gitu kan ya. Simpel-simpel aja, kita kan kontributor gitu. Cuma kalau sudah gede ya teman-teman dan membutuhkan waktu, biasanya itu sudah ada pasangannya gitu. Saya dengan teman saya gitu kan ya, saya dengan teman saya yang lain, 3 orang, 2 orang gitu. Jadi lebih kepada kayak kalau timeline-nya masih panjang gitu kan ya, dan mungkin proyeknya gede, kita bekerja secara teamwork. Cuman kalau proyeknya itu kecil dan masih bisa kita lakukan sendiri, kita kerjakan secara sendiri gitu. Oke, terima kasih. Ya, itu nanti akan ada juga part ya dari individual kontributor itu memang sendiri, tapi mostly kalau ada yang grup, biasanya kalau ada, seingat saya kalau ada beberapa eh, apa istilahnya data analis, biasanya akan Mhm. serve untuk bagian marketing, serve untuk bagian sales, serve untuk bagian apa gitu. Jadi untuk lebih memudahkan sih, gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya. Kemudian ada dari Kak Reza, apa saja sih tantangan Bapak dalam menekuni sebagai data analis? Apa saja tantangannya? Nah ini kan tantangannya tentunya akan bergerak ya, time to times ya. Mungkin sekarang apa namanya AI Mhm, gitu betul. ya. Misalnya nih ada ChatGPT dan lainnya, apakah itu menjadi data analis killer atau sebetulnya bisa bisa ngebantu gitu ya untuk bisa mempermudah dalam hal misalnya hal-hal tertentu gitu Bang. Silakan. Iya. Jadi teman-teman mungkin tantangannya adalah kayak perkembangan teknologi sekarang ya teman-teman ya gitu. Jadi kayak di Python kita juga harus kayak beradaptasi dengan ada library baru nih, kita juga harus pakai library baru di Python-nya gitu kan ya. Kemudian dia scale-nya juga kan kompleksitas data yang mau kita tarik itu juga query-nya juga harus kita susun dengan baik kan, data pipeline-nya seperti apa gitu. Nah, cuman kalau tantangan dalam menganalisa, menurut saya adalah itu sudah bagian part kita sebagai data analis gitu kan ya. Justru disitulah kenikmatannya gitu teman-teman. Kita tertantang untuk mencari tahu apa ya insight-nya gitu ya. Oh ternyata orang-orang itu seperti ini loh gitu kan ya. Oh ternyata di suatu daerah behavior mereka dalam membeli produk itu seperti itu gitu. Jadi kayak tantangan di analisa sendiri menurut saya bukan melihat itu sebagai tantangan, cuman jadi kayak challenging bagi saya untuk semakin mendalami lagi gitu, apa insight yang saya dapatkan. Kalau dikatakan tadi hadirnya AI menjadi tantangan enggak? Menurut saya bukan menjadi tantangan, cuman menjadi teman saya justru gitu kan ya. Jadi ketika saya nggak tahu gitu kan ya, saya bisa bercerita ke AI gitu ya, "Gimana ya caranya gini-gini?" Dia akan kasih saya masukan gitu kan. Cuman at the end of the day ya teman-teman ya, AI itu hanya sebatas kayak memberitahu, "Oh, gambarannya seperti ini." Cuman tetap yang mengeksekusi itu di kita, kita yang menentukan keputusannya seperti apa, kita yang mendesain analisa itu seperti apa, gitu sih, Mas. Oke, tetap ya, decision-nya tetap Mhm. ada di human ya. Iya, betul. Tapi ya itu tadi semoga bisa menjawab Kak Reza ya. Jadi bukan hanya stuck aja, tapi memang ada harus apa adaptif ya sebagai seorang data analis untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi dari sisi aplikasi dan juga tantangan dari segi industrinya kayak gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga nih dari Kak Dina Via. Mhm. Saya kan sudah berusia 37 tahun, Mas. Apakah masih memungkinkan mulai karir sebagai data analis? Nah, ini mungkin ada example nggak Mas? Misalnya kan kadang-kadang juga ada di tim yang misalnya dulunya cuma admin gitu. Tiba-tiba pengen step up menjadi seorang data analis. Seperti apa? Dan menurut saya ini masih usia produktif sih, masih harus bisa, harusnya Iya, bisa ya. betul. Bisa teman-teman, jadi tempat saya itu juga ada, kan di company itu kadang kita bisa request pindah departemen ya teman-teman ya. Jadi tempat saya itu juga dia umurnya udah sekitar 35 tahun lebih lah gitu kan ya. Dia tadinya adalah marketing gitu teman-teman. Cuman karena dia tertarik dengan analisa, dia minta move ke unit
unit di bawah saya gitu. Jadi dia masuk ke tim departemen data analis di usia 35 itu gitu. Nah, di situ dia belajar gitu kan ya. Gimana sih seorang data analis itu gitu. Kemudian apa tools yang harus saya pelajarin. Dia juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang sama seperti teman-teman lakukan sekarang ini gitu. Jadi kalau tanya sisi usia, menurutku semuanya itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau kita misalnya sudah berada di satu company. Cuman kalau untuk keluar mungkin mungkin akan ada persyaratan gitu kan ya. Karena kan company itu ada persyaratan maksimal usianya gitu kan ya. Cuman dari sisi learningnya, menurut saya lifetime itu bisa kita pelajarin kapanpun, nggak ada batasnya. Itu karena teman-teman juga ada kesempatan bekerja secara freelance. Toh freelance ini nggak melihat usia teman-teman, mereka melihat kemampuan teman-teman gitu. Ya, agree. Betul sekali ya example-nya kayak gitu ya. Jadi apa learning-nya juga learning journey-nya juga bisa dimulai kapan saja sih sebetulnya kayak gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, saya ingatkan kembali silakan untuk klik tombol diskonnya, dapatkan kesempatan 50% ya dan juga additional bonus lainnya gitu ya. Sebelum sesi webinar kita berakhir. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang keempat nih Mas dari Kak Ryan. Apakah mungkin untuk seorang mahasiswa ingin ikut intern sebagai data analis? Oke, dari sisi Growy ya, kalau untuk mengikuti kursusnya, silakan diperbolehkan. Tapi untuk sebagai internnya, intern mungkin harus ke perusahaan-perusahaan yang memang saat ini membuka untuk internship kayak gitu ya. Biasanya kalau di Betul. LinkedIn silakan juga cari tipe pekerjaannya internship ya atau magang. Bisa juga ada beberapa platform yang lain sifatnya kayak gitu. Tapi tetap memang harus memiliki terlebih dahulu skill data analis gitu ya. Jadi nggak mungkin langsung tiba-tiba apa data analis mau internship tapi belum punya kemampuan itu kayaknya nggak Iya, bisa ya Pak ya. Sangat sangat mustahil gitu ya karena pasti salah satu mandatory requirement-nya adalah memiliki setidaknya background untuk iya, bisa seorang data analis gitu ya Bang ya. iya setuju Mas. Oke, dan untuk pertanyaan kelima nih dari Oscar Dinata, Kak, saya kira data analis akan diganti AI. Ya, tadi baru kita bahas nih. Kedepannya Betul. karena AI bisa mengambil data lebih cepat, tapi untuk pengambilan keputusan tetap kita yang diputuskan benar ya Kak. Oke, ini konfirmasi udah kita bahas sebetulnya. Boleh dibahas ulang. Iya, jadi teman-teman AI itu juga kalau kita nggak kasih perintah dia kan nggak tahu harus ngapain gitu kan ya. Jadi tetap kita yang menjadi drivernya gitu, kita yang menjadi supirnya gitu teman-teman. Jadi AI ini adalah kolaborasi. Kalau saya melihatnya kolaborasi gitu. Ketika saya misalnya mentok, saya coba kayak bercerita ke dia gitu kan ya. Kemudian dia kayak ngasih gambaran. Tetap saya yang mengelaborate gimana saya harus mengeksekusi itu semua gitu kan ya. Kemudian saya juga yang akan memutuskan apa insight dan rekomendasi yang saya akan dapatkan dari data ini gitu teman-teman. Jadi itu bukan decision maker di kita, cuman menjadi kolaborasi untuk ketika ada error gitu kan ya. Jadi ketika ada stuck di kita akan tanya ke dia kayak gimana-gimana. Cuman tetap dieksekusinya di kita kok. Jadi nggak akan menggantikan sama sekali gitu. Iya, setuju. Mm-mm. Jadi AI ini memang hidup berdampingan dengan profesi apapun ya untuk saat ini gitu ya, termasuk juga untuk data analis gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya. Dan memang untuk ini bukan pertanyaan tapi konfirmasi ya memang seperti itu gitu ya, Kak Oscar gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Dari Kak Elva, bagaimana sih Kak cara menganalisis data? Apakah bisa menggunakan Google Colab atau bisa menggunakan tools lainnya? Kayaknya tadi kita udah spill, tapi mungkin coba bisa dibahas dari pertanyaan ini saja secara spesifik nih Bang Deddy. Iya. Jadi bisa teman-teman banyak sebenarnya tools environment-nya. Teman-teman bisa pakai Visual Studio Code, teman-teman juga bisa pakai Anaconda, teman-teman juga bisa pakai Google Colab gitu. Keuntungan kita pakai Google Colab adalah ini kan dia basisnya cloud ya. Kita bisa akses internet dan dia nggak akan berpengaruh pada spek dari komputer kita gitu. Jadi kalau teman-teman rasa speknya itu kurang, Google Colab ini menjadi alternatif buat teman-teman gitu. Cuman kalau spek teman-teman laptop itu oke segala macam dan teman-teman nggak mau terganggu oleh internet, teman-teman bisa install aplikasinya dan bisa dipakai kayak Anaconda dan juga Visual Studio Code gitu sih. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak. Nah untuk tadi untuk detailnya bisa bergabung dengan Growia
di mana nanti akan dibantu juga oleh mentor untuk bisa lebih memahami mengenai tools-tools tersebut gitu ya. Oke, pertanyaan ketujuh dari Kak Sandi, ini bekerja sebagai seorang data analis itu kan menggunakan perangkat komputer laptop ya Kak. Jadi software pendukung sebagai media belajarnya apa saja dan apakah ada contoh proyek dari penggunaan? Ini mungkin yaitu oke, konfirmasi betul laptop udah sangat pasti atau komputer sebagai software pendukung sebagai media belajarnya itu udah dijelaskan juga tadi. Dan apakah ada contoh proyek dari penggunaannya? Oke, mungkin kasih sampel aja kenapa menggunakan Excel dan kenapa menggunakan Python, Bang Deddy, sebagai sampelnya aja. Iya. Jadi saya pernah ada case teman-teman. Jadi leader saya itu minta saya mempersiapkan analisa terkait customer journey kita yang masuk ke website gitu kan ya. Itu kan simple ya teman-teman ya. Jadi kayak dia pengen tahu hanya satu landing page aja. Contoh misalnya kita punya dashboard, dia pengen tahu apa yang dilakukan di dashboard itu. Gitu kan. Itu kan simple case ya teman-teman. Jadi saya menganalisanya pakai Excel. Cuman ada juga momen-momen leader saya itu pengen tahu journey keseluruhan keseluruhan fitur yang ada di website kita itu apa yang dilakukan customer dari dia masuk sampai dia keluar, sampai dia memutuskan untuk membeli suatu produk, apa yang dia lakukan. Itu kan sudah cukup kompleks ya teman-teman ya. Datanya juga sudah cukup banyak yang kita harus kumpulkan gitu. Jadi datanya itu akan disimpan di database kita pakai namanya PostgreSQL ya teman-teman ya. Nah, saya pakainya Python untuk mengolah itu semua karena sudah cukup kompleks gitu kan. Kemudian untuk memvisualisasikannya, saya pakai yang namanya adalah Tableau, teman-teman. Tableau ini nanti akan dipakai oleh user saya, leader saya, untuk melihat interaktif analisanya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu sih contoh yang bisa saya sharingkan. Oke, thank you Bang. Dan semoga bisa menjawab ya Kak mengenai pertanyaannya. Dan sebelum lanjut ya saya ingatkan kembali untuk segera klik tombol diskonnya sekali saja dan nanti akan dihubungi oleh tim konsultan dari Growia untuk bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai detail kursusnya dan juga lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut nih pertanyaan ke-8 dari Kak Anissa. Izin bertanya apa yang harus dilakukan data analis dan kemampuan apa yang paling penting dimiliki oleh data analis atau kemampuan paling dasar yang harus dimiliki. Ini balik ke hard skill dan soft skill tadi kali Bang Ya, Deddy ini ya. iya betul Mas. Oke, ya kalau untuk teman-teman sebagai pemula, referensinya adalah yang tadi ya teman-teman ya, hard skill-nya setidaknya teman-teman memiliki basic di Excel-nya, di Python-nya, teman-teman adalah basic SQL-nya juga gitu kan ya. Kemudian teman-teman juga memiliki kemampuan presentasi yang cukup baik, komunikasi yang cukup baik juga. Itu sih mungkin ya keterampilan awal yang teman-teman harus miliki. Poinnya adalah basic-nya ya teman-teman ya, bukan harus yang sudah jago banget, bukan, tapi basic-nya gitu. Oke, thank you. Semoga bisa menjawab ya Kak Anissa, setidaknya Excel harus paling dikuasai ya. Itu dari segi hard skill-nya, dari soft skill yang lainnya ya tadi berpikir kritis untuk bisa menganalisa dan juga apa komunikasi dan juga presentasi gitu ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir gitu ya. Mohon maaf kalau masih ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Pada poin cleansing data nih Bang, jika Hmm. ditemukan ada beberapa item pada data yang tidak lengkap, apakah perlu untuk dikonfirmasi kembali atau data tersebut dibiarkan saja dan menjadikan hal tersebut sebagai suatu temuan? Mungkin bisa bisa dijelaskan proses data cleansingnya dengan sampelnya aja gitu Bang. Iya, jadi pertanyaan bagus ya teman-teman ya. Jadi saya itu pernah kayak ada data customer gitu kan teman-teman ya. Jadi usianya itu kosong gitu kan ya. Kemudian pendapatannya juga kosong. Pertama sekali memang betul kita harus konfirmasi ke tim bisnis teman-teman gitu kan ya. Mereka yang membuat rule itu semua. Apakah memang secara aplikasi customer itu diizinkan untuk tidak mengisi itu semua gitu. Kalau memang secara aplikasi diizinkan untuk tidak diisi, artinya tidak mandatori ya, which is nggak ada masalah, memang kondisinya seperti itu. Cuman kalau secara peraturan kita, dia harus mengisi, gitu kan ya. Maka kita akan datang ke tim aplikasi. Kenapa ini bisa kosong? Padahal secara aturannya, ini harusnya diisi oleh customer kita. Gitu kan ya. Nah, ketika mereka mengkonfirmasi, mereka nanti akan mencari tahu. Jadi teman-teman, kita itu membantu unit IT juga, membantu temuan-temuan dari aplikasi kita, gitu kan ya.
Ketika kita menemukan data tadi, kita bisa bantu mereka, lu ada error nih, ada bugs gitu. Jadi selain dari sisi bisnis, dari IT-nya, teknologinya juga kita berperan teman-teman gitu. Jadi apa yang dilakukan ketika kondisi itu ya, di statistik ada namanya metode-metode penggantian data-data yang kosong gitu ya teman-teman ya. Detailnya mungkin kita akan pelajari ketika kita bertemu seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Terima kasih. Ya, ya maksudnya pada data cleansing ini berdasarkan pengalaman saya juga memang tadi betul harus ada feedback. Biasanya ada bug tersebut memang secara aplikasi sudah dimasuk tapi memang di storage-nya ada, cuman kadang-kadang tidak ditampilkan untuk di front end-nya gitu. Di back end-nya kita datanya lengkap ya. Kadang-kadang kita harus retrieve lagi dari data-data belakang untuk bisa melengkapinya kayak gitu ya. Dan itu tadi salah satu contoh-contoh yang sudah disampaikan berdasarkan interaksi, berdasarkan pengalaman di dunia industri kayak gitu ya. Dan memang tidak tidak jangan anggap bahwa semua itu mulus gitu ada datanya gitu ya. Kadang-kadang mungkin Bang Deddy juga harus ngambil data dari eksternal juga betul kan Bang ya? Ya, Gitu ya. betul. Dan untuk sebagai pembanding dan juga untuk lebih melengkapi terutama untuk lebih mempertajam insight-insight yang diperlukan terutama oleh manajemen dan juga tadi bagian pemasaran atau bagian penjualan gitu ya. Oke, nah terima kasih banyak Bang Deddy untuk insight-nya ya sudah memberikan pencerahan bagaimana persiapan kita untuk bekerja di bidang dunia data analitik ya baik Ya, dari segi tadi mulai awal bekerja seperti apa hard skill-nya, soft skill dan juga proses-proses detailnya kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak dan semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi webinar selanjutnya. Dan buat teman-teman yang apabila masih ada pertanyaan silakan klik link untuk mendapatkan konsultasi gratis dari konsultan Guru ya. Jadi juga bisa nanti ditanyakan ke konsultan kami. Dan kami berharap segera bisa melihat teman-teman semua bisa bergabung di Guru ya, bergabung dengan Bang Deddy dengan sebagai salah satu untuk mentornya. Ya, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi dan juga see you on next webinar. See you and bye-bye. terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih.